Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di saung herbal Qalbun Salim. Sahabat, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan uraikan satu pengalaman berharga yang dialami Pak Ismail, sahabat kita yang ada di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu beliau terserang stroke. Namun alhamdulillah ada ridho Allah, dengan hanya mengkonsumsi tumbuhan yang ada di hadapan saya ini. Yang satu adalah putri malu, dan yang kedua Anda pasti tahu, yakni daun pandan wangi. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana bikin ramuan ini, tidak ada salahnya jika kita kenali dulu apa itu stroke. Menurut para pakar kesehatan, bahkan para medis pun menjelaskan bahwa stroke adalah terbagi dua. Ada stroke yang disebut iskemik, ada juga stroke yang disebut hemoragik. Adapun stroke yang pertama, yakni iskemik, adalah kondisi ketika otak tidak atau kekurangan pasokan darah akibat pembuluh arteri tersumbat, bisa karena asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi, atau masalah kesehatan yang lainnya. Adapun tanda-tandanya adalah bagian wajah menurun sebelah atau sisi wajah itu terkulai. Orang Sunda bilang bengok. Kemudian ucapan tidak begitu jelas apa yang dikatakan. Selain dari itu, berat sekali atau susah sekali mengangkat bagian lengan atau kaki. Biasanya kalau kena yang sebelah kanan, bagian kiri yang akan merasakan tidak bertenaga. Begitu juga kebalikannya. Sedangkan stroke hemoragik adalah kondisi di mana area otak tidak tersuplai nutrisi dan oksigen. Akibatnya terjadilah kematian sel-sel di otak. Nah, biasanya kebanyakan orang yang mengalami stroke hemoragik ini pembuluh darahnya pecah. Maka ini perlu pengobatan yang intensif, bahkan perlu mengalami satu operasi yang besar untuk mengeluarkan darah. Itu pun kalau tidak ada ridho Allah tentu. Jarang-jarang orang yang sudah dioperasi itu pulih sebagaimana sedia kala. Tentu ada kekurangannya. Bisa kesadarannya yang hakiki tidak pulih kembali, atau kadang-kadang juga mungkin sebagian atau bagian anggota tubuhnya tidak bisa bertenaga atau lumpuh. Nah, stroke yang pertama tadi, stroke iskemik, itu yang dialami oleh Pak Ismail. Ya, wajahnya sudah mulai berubah, terkulai kan gitu ya, sisi bagian kirinya. Ucapannya pun tidak begitu fasih sebagai sedia kala. Bahkan dia berat sekali untuk mengangkat lengan dan kakinya. Nah, sebetulnya beliau, alhamdulillah keluarganya begitu terjadi stroke, Pak Ismail malam-malam itu sigap dibawa ke rumah sakit. Setelah bagaimana diperiksa dengan seksama, dokter itu begitu perhatian, lalu begitu baik dan menyarankan Pak Ismail sebaiknya dirawat. Namun tentu semua juga keluarga bahagia kalau memang Pak Ismail segera dirawat, karena agar dia pulih kembali. Tapi Pak Ismail sendiri tidak mau dirawat. Ya, dokter tidak bisa apa-apa, keluarganya pun hanya mengikuti Pak Ismail itu sendiri. Ya, ceritanya pulang. Besoknya menemui salah satu keluarga, menemui saya, lalu bercerita tentang kondisi bapaknya semalam dan sekarang sudah di rumah. Saya datang,
betul apa yang dikatakan keluarganya. Pak Ismail tidak sebagaimana biasanya. Wajahnya sudah berubah, kemudian ucapannya, dan dia juga untuk berdiri susah sekali. Nah, keluarganya terutama ibunya menjelaskan, minta mudah-mudahan ada herbal yang cocok yang bisa dikonsumsi oleh Pak Ismail. Ya, insya Allah saya juga sarankan karena berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan, ya, terutama dari guru-guru saya tentang herbal ini, terutama Pak Dewo, ya, ini Direktur Sekar Kedaton, memberi saran yang luar biasa bagi saya. Nah, saya sarankan yakni tumbuhan yang ada di hadapan saya ini, yakni putri malu. Putri malu ini mulai daun, bunga, batang, akar, semua manfaat. Tapi tidak susah repot, ambil aja daunnya dan batangnya, lalu iris-iris. Berapa dosis yang cukup? 20 hingga 25 gram. Ya, identik dengan sekepal aja, cuma hati-hati ini kan berduri. Gitu ya. Setelah dicuci bersih, 25 gram, potong-potong-potong, iris-iris seperti, ya, motong. Mungkin ibu-ibu rumah tengah tahu cara memotong, tidak begitu kecil, tidak begitu besar juga, ya, cukup aja. Lantas didihkan air 2 gelas. Lebih baik di stainless, jangan di aluminium, nanti terkontaminasi. Yang lebih baik, ya, di wajan stainless. Setelah air mendidih 2 gelas itu, masukkan setelah cuci bersih yang disebut tumbuhan putri malu ini. Karena nilainya luar biasa, ini memperbaiki kualitas, ya, saraf-saraf yang lemah, membangkitkan semangat-semangat yang lemah. Nah, ternyata setelah mendidih, bagus, susut, ya, sekitar 1 gelas, dinginkan sesaat, saring, ya. Nanti setelah agak dingin, hangat-hangat kuku lah, boleh diminum setelah makan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini daun pandan ini nilainya tak jauh berbeda. Ini yang memiliki untuk memperbaiki kualitas saraf-saraf yang terganggu atau lemahnya saraf. Caranya bikin 1 teko aja, sekitar 800 cc, ya, 4 gelas. Ya, didihkan air, menjerang air, mendidih. Masukkan setelah dicuci bersih daun pandan 3 atau 4 lembar. Diiris-iris juga, dipotong-potong sekitar 2 sentian. Biarkan mendidih. Ini tidak usah susut. Asal udah 20 menit, ya, dijeram. Nanti angkat. Setelah dingin, minum sebagai pengganti air putih. Mudah-mudahan, saya bilang kepada ibunya itu ada ridho Allah. Cuma ada persyaratan, hindari 1, ya, lemak-lemak atau minyak-minyak termasuk santan. Kurangi garam, juga ikan laut. Kemudian harus belajar berusaha menggerakkan bagian yang tidak bergerak. Contoh misalkan Bapak ingin minum, jangan coba-coba dikasih dulu, biarkan Bapak bergerak untuk mendapatkan, walaupun tangan yang kanannya tidak berat atau memang belum bisa, bantu dengan tangan kiri untuk menggenggamnya. Begitu juga kakinya yang berat, biarkan dulu, jangan diambilkan air, biarkan Bapak berusaha. Kenapa? Semangat itulah menggerakkan bagian yang tidak bergerak, yang susah digerakkan, baik sekali. Kalau dibiarkan nanti kaku, ya. Nah itu. Lalu apalagi pesan saya kepada beliau itu harus sabar. Sabar mengkonsumsinya ramuan ini. Jangan sehari minum, besok ditinggal. Tidak. Kedua, sabar tadi meninggalkan makanan yang dilarang, ya, minyak-minyak, ikan laut, goreng-goreng segala, ya. Lalu istirahat harus perhatikan, belajar berusaha menggerakkan tangan dan kaki, jangan hanya dibiarkan diam aja, bantu. Lalu jemur, ya. Bukan diterik matahari, hangat-hangat matahari aja, ya, keluar. Karena perlu oksigen juga di luar, ya. Nah itu saran. Tapi yang paling benar adalah ingat ketika mengkonsumsi setelah minum. Kecuali yang ini daun pandan, kapanpun boleh itu minum pengganti air putih. Cuma kalau masih ada obat dari dokter, karena baru semalam, ya tentu bisa dikonsumsi 3 kali sehari obat dari dokter itu, bedakan 2 jam. Entah obat dokter dulu, lalu setelah 2 jam kemudian baru minum ramuan yang disebut ini, godogan rumput malu. Setelah itu, ya mungkin ganti yang lain. Mudah-mudahan
ada ridho Allah. Ternyata ya, saya masukkan saran seperti itu. Setelah itu saya pamit pulang. 8 hari kemudian saya datang lagi ke rumahnya dengan maksud ingin melihat perkembangan apakah Pak Ismail ini ya ada perkembangan baik menuju kesehatan. Tapi betapa terkejutnya, ibunya menjelaskan Pak Ismail tidak ada di rumah, tapi lagi ke sawah beraktivitas sebagaimana sedia kala. Subhanallah, luar biasa. Dengan izin Allah, doa Pak Ismail, doa ibunya, doa anak-anaknya, seluruh barangkali sahabatnya berdoa, ternyata ada ridho Allah hanya dengan mengkonsumsi rebusan daun putri malu lalu daun pandan. Ternyata Allah ridho. Padahal stroke itu semua tahu, mungkin pengobatan intensif itu pun jarang ya kembali pulih. Tapi Pak Ismail ada ridho Allah. Mudah-mudahan kalau Anda pun ada saudara, sahabat siapa mengalami hal serupa, jangan lupa, jangan ragu, minumlah cara tadi, dosis 20 hingga 25 gram, air 2 gelas, sisakan 11, kemudian daun pandan, bikin 1 teko air, lalu iris-iris ini daun pandan, minum berganti air putih. Mudah-mudahan Allah ridho sebagaimana Allah memberikan ridho kepada Pak Ismail, begitu juga buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.